Dinukil oleh Imam Qurtubi rahimahullah, ini salah satu bentuk ijtihad seseorang. Saya pernah sampaikan ke kalian tapi saya ingatkan kembali, bagaimana dia berusaha untuk konsentrasi dan akhirnya khusyuk dalam ibadahnya kepada Allah dengan cara dia merasa secara pribadi dunia yang telah menyibukkan dia, maka dia melihat itu. Dia mengambil ijtihad dan dia berusaha sampai akhirnya sekitar 20 tahun dia tinggal di Masjid Nabawi, kerjanya cuma 5 waktu sholat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya ada seorang yang sukses di Madinah dan satu hari pada saat umurnya sudah mencapai sekitar 40 tahunan, dia melihat dirinya di cermin, ada satu lembar jenggotnya putih. Tiba-tiba saja pada saat itu dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, dia merasa ketakutan. Dan dia mengingat tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qad ja'akumun nadhir." Telah datang kepada kalian peringatan-peringatan. Kata ulama tafsir, peringatan itu bisa rambut uban yang muncul, bisa juga ya meninggalnya orang-orang terdekat, bisa juga lahirnya anak-anak. Dengan adanya anak-anak berarti sudah ada generasi pengganti kita. Bisa juga dengan kenaknya penyakit demam. Itu sudah tanda-tanda kematian semua. Dan seterusnya. Gitu kan. Maka dia mengambil kesimpulan, kalau dia sudah dekat dengan kematian, karena ketakutannya dan dia tiba-tiba muncul rasa takutnya, dia di Madinah, waktu itu dia jarang ke masjid. Tapi pada saat itu dia pergi ke Masjid Nabawi, dia tinggal di Masjid Nabawi, dan dia buat dirinya seakan-akan jadi gila. Maka setiap kerabatnya datang mau menyelamatkan dia, mau mengajak pulang, dia selalu buat dirinya seperti orang gila, ngomong sendiri segala macam. Sampai mereka pulang, dia tinggal di masjid. Padahal dia tidak gila sebenarnya. Sampai setelah jalan beberapa tahun seperti itu, kerjanya dia kalau orang sudah bubar, orang pergi kerja pagi hari, dia bersih-bersih masjid. Sibuk dengan itu, nata-nata, Al-Quran, dan seterusnya. Maka satu waktu ada orang datang dari Irak, datang ingin menziarahi kuburan Nabi SAW dan juga sholat di situ selama 3 hari. Dia ingin tinggal dalam masjid, dia tidak ingin tinggal di luar. Maka dia lihat satu-satunya di masjid cuma orang ini saja. Tapi orang ini agak unik, setiap kali ada orang ajak ngomong, dia buat dirinya seperti orang gila, ngelantur ngomongnya. Tapi kalau orang-orang sudah bubar, dia baca Quran, dia berzikir, bersihin masjid. Kata orang ini kayak bukan orang gila, nggak mungkin orang gila gitu. Terus saja diikutin sama dia, termasuk di malam hari sholat tahajudnya, khusyuk, nangis, dan setiap malam selalu ziarah kuburan Baqi. Kalau ziarah kuburan Baqi, dia selalu sebutkan, ya Allah, kalau sudah tiba saatnya, maka aku sudah siap. Kalau belum siap saatnya, atau belum tiba saatnya, mudahkanlah aku untuk beribadah kepadamu. Dia membahasakan itu. Orang ini dari Irak ini dengar. Intinya, setelah 3 hari berlalu, orang ini pamit dengan orang masjid yang sudah dikenal, termasuk dia datang kepada orang ini. Begitu dia dekati, langsung orang ini kayak buat dirinya orang gila. Kata anak muda dari Irak ini, ketahuilah wahai orang tua, sesungguhnya aku tahu anda tidak gila. Aku ini datang 3 hari di sini dan 3 hari aku perhatikan semua yang anda lakukan ini bukan orang gila. Anda cuma buat diri anda gila kalau ada orang ngajak ngomong, gitu kan? Memang dia sempat tanya beberapa orang masjid di situ, orang Irak ini, mereka bilang itu orang gila sudah sekian tahun gila di sini masjid. Kalau keluarganya mau datang jemput pasti dia sembunyi di belakang kuburan Nabi, belakang rumah Nabi, supaya dia nggak dipanggil pulang gitu. Maka tiba-tiba orang itu diam, langsung dia mengatakan, apa kau tahu saya tidak gila? Dia bilang iya. Tapi kata anak muda itu saya ingin tahu, kenapa? Apa ceritanya? Dia bilang, ketahuilah wahai anak muda, saya ini termasuk orang yang paling kaya di Madinah. Sukses semua usaha saya gitu. Tapi satu waktu saya lihat diri saya di cermin berapa tahun lalu ada jenggot putih, saya takut kalau itu adalah tanda ajal saya. Maka saya tinggalkan semuanya itu, saya berikan kepada anak-anak saya, lalu saya sibuk di Masjid Nabawi. Dengan begini, saya tidak pernah ketinggalan sholat 5 waktu, saya tidak pernah ketinggalan baca hizib-hizib Al-Quran setiap hari, zikir pagi petang dan seterusnya. Sebagaimana kau ketahui, saya pun bisa berkhidmah di Masjid Nabawi. Begitu mereka menyelamatkan dirinya. Tapi ini ijtihad tentunya. Kalau kita tarik dalam keadaan kita sekarang, misal ada seseorang di antara kita kerja di satu tempat dan dia tahu itu merusak imannya karena banyaknya ikhtilat, bercampur laki-laki perempuan, atau misalnya memang dia tidak bisa ibadah, nggak ada fasilitas ibadah, atau bahkan dia dilarang bahkan sholat Jumat, perempuannya dilarang tutup aurat, lalu tetap dia bertahan di sana, ini merusak kehusyuannya sendiri. Dia harus bisa memangkas itu. Harus tadi. Kalau sudah penyakit berat, kayak ini kan berat, dia mau tinggalkan susah, ya serba salah, nanti namanya bagaimana, dapat kerja di mana, mau berikan keluarga makan dari mana, maka dia harus punya juga obat yang kuat. Tadi dikasih gambaran, kalau sudah sampai dia berusaha memberikan masukan-masukan pada perusahaan, dia harus begini-begini, tidak dikasih juga ibadah, maka dia menebang pohon itu. Maksudnya dia berhenti dari situ, cari tempat kerja yang lain, berkorban untuk Allah Subhanahu Wa Taala, baru bisa kita mendapatkan kehusyuan-kehusyuan ini. Karena sulit mempertemukan antara kehusyuan dengan kemaksiatan tentunya.